Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Jadi hari ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Assassin Pyo ya guys ya. BTW mohon maaf karena satu dan lain hal suara Mimin agak sedikit serak kali ini. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, si Men Pyong yang dendamnya diperkuat oleh pil misterius dari Dark Shadow membakar habis penginapan Cheongyang dan bahkan membunuh kekasih Pyo yaitu Seo Hyang yang menolak ajakan kencannya beberapa hari yang lalu. Gyeomwoo dan kedua rekannya yang berhasil menyusul ke dalam penginapan yang terbakar itu mencoba menyelamatkan Pyong dari api dan ketidakwarasannya itu. Namun tiba-tiba dari belakangnya muncul sosok Pyo yang berjalan dengan tatapan kemarahannya. Dari tangannya tanpa ampun Pyo mengeluarkan benang energi yang tajam dan langsung memotong leher Pyong hingga kepalanya langsung jatuh di lantai menggelinding dalam sekejap. Gyeomwoo dan kedua rekannya tersentak dan hanya bisa terdiam melihat kematian Pyong yang instan tersebut. Suwon langsung berteriak, "Siapa kau? Berani-beraninya kau membunuh Pyong?" Pyo gak mempedulikan teriakan tersebut dan dia hanya fokus mencabut belati yang menancap di dada Seo Hyang lalu memeluknya sambil bilang, "Jangan khawatir, aku gak akan mengirimkanmu pergi sendirian ke akhirat." Dagger-dagger terbang di sekitaran Pyo dengan aura kemarahan yang benar-benar meluap. Suwon yang gak terima ngeliat rekannya tewas langsung menghunuskan pedangnya dan ngeluarin skill bernama White Moon Strike. Seketika pedang Suwon bersinar terang seperti cahaya aura bulan sebagai tanda kalau dia siap menyerang Pyo kali ini. Tapi dengan santai dan masih duduk memeluk Seo Hyang, Pyo mengerahkan daggernya dan meluncur deras ke arah Suwon dan memaksanya menangkis semua dagger itu dengan cukup intens. Tapi tiba-tiba semua dagger yang udah dia tangkis kembali berbelok dan mencoba menusuk punggungnya dari titik buta. Untungnya Gayong sigap menolong dan maju ke depan untuk menangkis semua dagger tersebut. Namun mereka berdua gak bisa santai berlama-lama karena lagi-lagi dagger tersebut mengincar mereka dari segala arah. Gayong yang kaget ngelihat itu bilang dalam hatinya, dia mengubah arah terbang dari dagger dengan apa? Apa dagger ini dimanipulasi dengan energi? Gerakan dagger-dagger tersebut terlihat mirip dengan ular viper yang sangat lincah. Aku gak bisa memperkirakan dari mana arah serangan selanjutnya. Di saat mereka tertekan parah, terlihat Pyo masih aja duduk bersila sambil memegangi jenazah wanitanya dan mengontrol senjata yang ngebuat lawannya panik bukan main. Suwon yang masih sangat percaya diri terus melesat ke arah Pyo dan bilang, "Inilah akhirnya." Tiba-tiba dagger dengan jumlah yang lebih banyak keluar dari lantai di sekitaran Pyo dengan kecepatan tinggi yang sulit diprediksi. Benang-benang energi tersebut berputar di sekitaran mereka. Sadar serangan Pyo ini benar-benar berbahaya dan mengerikan dan juga mengincar nyawa Gayong yang di belakang sana, Suwon langsung berteriak, "Semuanya menjauh darinya." Seketika sebuah dagger langsung menusuk bahu Gayong diikuti dengan benang-benang energi yang melilit tangan dan kaki mereka juga leher mereka. Saat itu pula Suwon juga Gayong terikat di langit-langit dan dia gak bisa bergerak sedikit pun. Dan masing-masing dagger tepat berada di depan bola mata mereka, bersiap melubangi kepala mereka saat itu juga. Gayong dan Suwon sama-sama bilang dalam hati, dia memanipulasi benang-benang energi ini untuk menangkap kami tanpa bergerak sedikit pun. Mata mereka terbuka makin lebar seiring dengan dagger tersebut mendekati mata mereka. Saat dagger-dagger itu nyaris menembus kedua matanya, tiba-tiba Gyeomwoo mengerahkan aura besar dan melancarkan skill Heavenly Destruction Circle 9 Sword like Soul Slash. Seketika aura pedang pekat meluncur deras dan memotong semua benang-benang energi dari Pyo hingga kedua rekannya berhasil lolos dari kematian. Pyo sama sekali gak bergeming sedikit pun dari tempatnya. Semua ini masih berada di dalam rencananya. Suwon gak menyangka kalau dia bisa ketemu dengan lawan yang bisa membuat dia gak berdaya sedikit pun. Andai Gyeomwoo gak turun tangan, mungkin dia udah di alam baka sekarang ini. Terlihat Suwon masih ingin kembali menyerang Pyo, tapi Gyeomwoo menghalanginya sambil bilang, "Cukup, kita harus mundur sekarang." Suwon kaget dan mempertanyakan keputusan ini. Harusnya mata dibalas mata, kematian dibalas dengan kematian. Gayong pun langsung menimpali, "Cukup Suwon, kita harus mundur."
Kita udah melihatnya sendiri bukan? Dia bukanlah lawan yang seimbang untuk kita. Mendengarkan itu, Suwon bilang dalam hatinya, padahal si Gayong adalah murid dari Sword Sage Han Yeoncheon. Dia adalah orang yang sangat percaya diri dengan kemampuan pedangnya dan gak pernah lari dari pertempuran. Bisa-bisanya gabungan kekuatan kami sekalipun gak bisa apa-apa di depan orang ini. Apa-apaan ini? Sementara itu Gyeongwoo yang udah berada di hadapan Pyo bilang, Pyo-wol, kita harus menunda masalah ini. Seperti yang kau tahu, memang Pyong yang menyebabkan semua ini. Meski dia adalah orang yang suka main wanita, aku tahu persis dia gak punya nyali melakukan semua hal ini. Pasti ada pihak ketiga yang mempengaruhi Pyong melakukan hal ini. Kebetulan akhir-akhir ini kami sedang melacak seseorang yang menggunakan kodoku untuk memanipulasi orang lain. Mereka yang terkena racun tersebut menunjukkan gejala yang sama dengan Pyong. Aku yakin dia melakukan ini semua demi menghalangi pengejaran kami atas dirinya. Saat kita bertarung dengan ini, iblis itu mungkin udah kabur dari Chengdu. Dan di masa depan akan banyak lagi kejadian seperti ini. Pyo-wol, aku mohon padamu. Pyo-wol menatapnya sambil bilang, terus kalau aku gak mau gimana? Gyeongwoo ngejawab lagi, kalau memang kau bersikeras melanjutkan semua ini, maka aku gak punya pilihan lain selain mengerahkan seluruhnya yang kupunya di sini. Tapi apakah kau mau seperti ini? Pembunuh sebenarnya yang mendalangi ini kabur entah kemana dan kita melakukan pertarungan yang sia-sia. Pyo diam sejenak dan melihat ke arah wanitanya. Dia pun berbalik badan dan meninggalkan mereka semua lalu menghilang dalam kegelapan. Gak berselang lama, Pyo menyerahkan jenazah Xiao Yang pada bawahan penginapan yang lain agar dimakamkan di tempat yang hangat dan penuh sinar mentari. Pyo juga menyerahkan pekerjaan penginapan kepada bawahannya karena dia akan pergi membalaskan dendam tentu saja. Gak berselang lama, Gyeongwoo mendatangi Pyo dan nanya apakah dia mau memburu iblis tersebut. Pyo pun ngejawab, enggak. Menemukan dia bukanlah hal yang sulit. Yang terpenting adalah mencari tahu siapa yang ada di belakangnya. Gyeongwoo tertegun dengan jawaban Pyo dan dengan rasa penasaran dia pun bilang, apa jangan-jangan kau mau ke sekte Thunderstone? Sementara itu di tempat yang lain terlihat Gayong berjalan sendirian dengan muka murung dan lehernya dibalut perban. Pikirannya terganggu dengan Suwon yang masih sibuk mengatasi masalah Pyong, sedangkan Gyeongwoo malah pergi ketemu dengan Pyo-wol. Menurutnya Gyeongwoo pasti akan kesulitan menghadapi Pyo-wol. Makanya dia udah berniat untuk meminta bantuan Soha di sini. Tapi tiba-tiba bahu Gayong tertabrak dengan orang lain gara-gara jalannya kurang fokus. Dia pun minta maaf karena udah melamun dan gak melihat ke depan. Tapi tiba-tiba dia tersentak kaget karena orang yang menabraknya itu adalah sosok misterius yang sedang mereka cari. Dia adalah Dark Shadow. Belum hilang rasa kaget Gayong, tiba-tiba Dark Shadow mengerahkan tangan kanannya dan membius Gayong, lalu membuat dia pingsan ke tanah. Dark Shadow langsung menggendong tubuh Gayong di bahunya dan bilang, kau akan kujadikan bahan yang sempurna. Aku akan mengubahmu menjadi boneka terkuat. Membayangkan wajah Kim Gyeongwoo yang menangisimu membuatku sangat bersemangat. Kata si Dark Shadow sambil menghilang dalam langkah kegelapan. Beberapa saat kemudian terlihat Pyo-wol berpamitan dengan Blacksmith Tang sekaligus mau mengambil item yang dia pesan. Pyo bilang kalau dia akan pergi cukup lama ke area Xizang, area barat dari provinsi Sichuan. Tahu kalau Pyo akan pergi ke daerah yang melewati pegunungan ekstrim, si Blacksmith Tang ini pun memberikan 2 item spesial buatannya. Yang pertama adalah Windbreaker, jaket tahan dingin dan api sekaligus, serta benda bernama fosfor putih yang bisa menciptakan api yang gak bisa padam. Katanya fosfor ini merupakan senjata rahasia dari keluarga Tang yang dia buat kembali. Pyo berterima kasih atas bantuan Blacksmith Tang ini dan dia pun segera berjalan pergi. Gak berselang lama, Gyeongwoo kembali mendatangi Pyo dan langsung bilang kalau teman wanitanya yang bernama Gayong menghilang. Dan dia yakin kalau pelakunya adalah si Dark Shadow ini. Gyeongwoo bilang ke Pyo, tolong bantu aku. Pyo langsung menjawab, kau membutuhkan bantuanku. BTW aku juga ingin membunuh teman-temanmu. Gyeongwoo ngejawab lagi, aku tahu kalau Pyong membunuh wanitamu dan teman-temanku sebelumnya menyerangmu duluan. Tapi kita harus mengesampingkan hal itu terlebih dahulu dan menemukan pelaku yang sebenarnya. Dia pasti pergi ke kuil Thunderstone. Namun dengan kemampuanku ini, aku gak bisa melacak tempat tersebut dan melacak bajingan itu. Aku gak punya pilihan lain selain meminta bantuanmu meskipun harus menanggung malu. Apa kau bisa menemukannya? Sambil berjalan ke depan, Pyo bilang, ikuti aku dan jangan menghalangiku. Gak ada sesuatu yang bernyawa yang bisa melarikan diri dari dewa kematian.
Sebelum meninggalkan kota Chengdu, Pio datang ke penginapan yang dia curigai Dark Shadow pernah menginap di sana. Dan betapa kagetnya Gyeongwoo ngelihat di penginapan tersebut ada mayat bergelimpangan terbantai sadis. Dari analisa tajamnya, Pio tahu dan bilang ke Gyeongwoo kalau Dark Shadow sengaja memilih penginapan yang berdampingan dengan rekan-rekan Gyeongwoo ini untuk membalaskan dendamnya. Makanya dia bisa mempengaruhi Pyong dengan gampang serta menculik Gaeong seenaknya. Kebetulan di penginapan tersebut terlihat ada sisa dari jejak besi, kulit dan kapas yang tergeletak di lantai. Ngelihat 3 benda tersebut, Pio langsung menyimpulkan kalau mereka berdua harus segera pergi ke pegunungan barat. Kulit berminyak berguna untuk melewati area lembab, kapas untuk melapisi kulit agar tetap hangat, dan kepingan besi ditancapkan pada sepatu agar gak kepleset di area beres. Pio bilang ke Gyeongwoo satu-satunya tempat dari Sichuan menuju ke Xizang yang bersalju ada di pegunungan barat. Ya, itu adalah kehebatan Pio yang punya skill intelijen dewa sebagai seorang assassin terkuat. Gak berselang lama, Pio dan Gyeongwoo tiba di pinggiran sungai dengan mayat tukang perahu yang ada di sana. Gyeongwoo memuji Pio atas ketepatan analisanya kalau Dark Shadow berganti perahu di sini. Pio melihat jejak kaki yang ada di tanah dan dia langsung menganalisa sambil bilang, ada kabar baik dan buruk di sini. Kabar baiknya, Won Gaeong masih hidup, dan kabar buruknya adalah bajingan itu menyadari kalau dia diikuti. Kata Pio mengingatkan Gyeongwoo agar menekan hawa keberadaannya sebaik mungkin. Sesaat kemudian Pio menyerahkan mantel asasinnya kepada Gyeongwoo, sedangkan dia sendiri menggunakan Windbreaker, pemberian Blacksmith Tang. Sementara itu Dark Shadow yang duluan melintas ke area pegunungan salju tahu kalau dia diikuti. Dalam hati dia bilang, orang yang mengikutiku itu sangat kuat. Apa ada orang sekuat itu di Sichuan ini? Siapa dia sebenarnya? Jangan-jangan orang itu adalah pemilik penginapan Cheongyang. Ternyata sebelumnya Dark Shadow pernah ngelihat Pio yang sedang berbincang dengan Gyeongwoo. Ketika dia ngelihat pertama kali sosok Pio ini, Dark Shadow langsung sadar Pio adalah orang yang sangat kuat, dan dia bilang dia adalah orang yang hidup dalam bayangan lebih lama dibandingkan aku. Seorang monster kuat yang berlindung di balik topeng orang biasa. Apa dia yang sedang mengikutiku sekarang? Aku bisa aja kabur dengan gampang kalau aku sendirian, tapi sekarang aku punya bawaan. Aku harus secepat mungkin melewati area ini dan kembali ke kuil Thunder secepatnya. Pio dan Gyeongwoo akhirnya berhasil melewati area bersalju. Gyeongwoo bilang ke Pio, aku gak mungkin bisa melewati area bersalju secepat ini tanpa bantuanmu. Makasih. Lalu dalam hati Gyeongwoo juga bilang, setelah menghabiskan banyak waktu bersamanya, aku sadar kalau dia jauh berada di atasku. Indranya lebih tajam dari pedang dan lebih pantang menyerah dari siapapun yang pernah kutemui. Apa rumor tentang dia sendirian menghancurkan sekte Kinchen dan Eme itu memang benar-benar terjadi? Dia pasti punya lebih banyak teknik assassin dari yang dia tunjukkan saat itu. Aku takut sekaligus penasaran dengan teknik assassin seperti apa yang akan dia tunjukkan di masa depan. Tapi tiba-tiba Pio bilang ada yang mendekat, dan benar aja dari kejauhan datang segerombolan pasukan berkuda yang mendekat. Dari bentuk pedang mereka, Gyeongwoo tahu kalau mereka adalah kelompok bandit yang paling ditakuti pedagang yang melewati jalur ini. Perampok sekaligus pembunuh. Gyeongwoo udah menyiapkan pedangnya dan mewanti-wanti Pio agar berhati-hati. Tapi Pio malah bilang, kau yang harus menghadapi mereka semua. Tanah datar seperti ini cepat dihapus jejaknya karena cuaca yang buruk dan angin yang kencang. Jika aku turun tangan juga, kita bisa kehilangan jejaknya. Ikuti jejak yang kutinggalkan nanti. Bahkan di situasi genting seperti ini, Pio masih bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan sesuai dengan kadar kemampuan tim. Pio tahu Gyeongwoo cukup kuat menghadapi para bandit-bandit itu. Makanya dia menyerahkan urusan bandit kepadanya selagi dia mengejar Dark Shadow. Gyeongwoo menarik pedangnya dan menjawab, baiklah, aku akan segera menyusulmu. Sementara itu rekan Gyeongwoo yang lain yaitu Suwon saat ini dia termenung keras di dalam kamarnya karena merasa gak berdaya sedikit pun ketika menghadapi Pio sebelumnya. Tiba-tiba Soha dan kakeknya datang menjenguk, dan juga Soha membawa Hong Yoshin dari klan Hawk karena dia ada info penting yang harus disampaikan kepada Suwon. Yoshin bilang ini tentang assassin bernama Pyo Wol yang sedang pergi bersama Kim Gyeomyu. Dia adalah orang yang sangat berbahaya. Klan Hawk udah mencoba melacaknya, tapi kami belum bisa menemukan bukti konkret apapun. Kami butuh info tentangnya. Jadi kerjasama darimu akan sangat dihargai di sini agar kami nggak kaget jika suatu saat nanti dia malah melawan keadilan. Aku bersimpati setelah mendengarkan kau diserang olehnya. Bisakah kau menceritakan apa yang terjadi secara lebih detail? Sebenarnya Suwon mau aja menceritakan semuanya dan sedetail apapun.
Tapi dia bilang, bahkan sampai saat ini sekalipun aku masih nggak mengerti teknik martial art apa yang dia gunakan padaku. Kita nggak bisa menyusun strategi melawannya kalau kita bahkan nggak bisa tahu teknik apa yang dia gunakan, bukan? Dia berbeda dengan semua orang yang pernah kutemui, seperti sesuatu yang nggak berwujud, seperti dewa kematian itu sendiri, kata Sowon yang membuat Hon-Yosin hanya bisa terdiam membisu di sana. Dan ternyata saat ini Pyo udah berada tepat di belakang Dark Shadow yang sedang menggendong Gayong. Dengan berkeringat, Gayong ngelihat ke arah Pyo yang dalam mode stealth tingkat tingginya. Gayong sangat heran kenapa Pyo Wall bisa mengikutinya sampai sejauh ini, dan bahkan Dark Shadow sama sekali nggak menyadari kalau Pyo berada di belakangnya. Dark Shadow merasa kejanggalan. Denyut jantung Gayong tiba-tiba berubah seolah dia melihat sesuatu. Jadinya si Dark Shadow langsung berbalik badan, tapi dia nggak melihat apapun kecuali matahari terbenam di ufuk barat dan dataran yang luas. Dalam hatinya Dark Shadow bilang, ku yakin wanita ini melihat sesuatu di belakangku. Pernafasan dan detak jantungnya semakin cepat, tapi aku nggak bisa melihat apapun di sekitaran sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ada sesuatu yang kulewatkan? Bangsat. Mari kita lihat, apa memang mereka bisa mengikutiku kemari? Tanpa Dark Shadow sadari, Pyo menyelinap di belakangnya secara sempurna tanpa ketahuan sedikit pun. Kesal merasa terus dibuntuti, Dark Shadow meningkatkan kecepatan langkah stepnya dan secepat mungkin berputar ke segala penjuru untuk melihat semua titik butanya. Tapi mau secepat apapun dia berputar dan bergerak, tetap aja dia nggak bisa menemukan apapun di sana. Gayong yang melihat keadaan tersebut bilang dalam hati, apa? Bagaimana bisa dia memprediksikan gerakan ini secara sempurna dan selalu berada tepat di dekatnya tanpa dia sadari? Setiap langkah yang orang ini ambil, dia selalu menyamainya. Bahkan bayangannya pun gak pernah terlihat oleh si Dark Shadow. Teknik step orang ini mungkin hebat, tapi gak bisa dibandingkan dengan Pyo Wall. Dia benar-benar berjalan seolah seperti bayangan dari orang ini. Sedikit penjelasan, sebenarnya Dark Shadow udah menggunakan teknik step terbaiknya untuk secepat mungkin melihat ke segala arah di belakang kepalanya. Tapi Pyo mampu memprediksikan semuanya dengan sempurna, bahkan mengambil jejak langkah yang sama. Hingga bekas telapak kaki Pyo pun gak ketahuan sama Dark Shadow. Kesal merasa terus dipermainkan, apalagi reaksi Gayong belum berubah. Dark Shadow pun mengerahkan serangan telapak tangannya ke belakang sambil berteriak, "Siapa kau? Aku tahu kau ada di sana, keluarlah bajingan!" Sayang, lagi-lagi dia gak bisa melihat sosok yang mengintainya itu. Dengan panik dan mata yang terbuka lebar, Dark Shadow bilang dalam hati, apa yang dia inginkan? Apa ini balas dendam terhadap penginapan Cheongyang? Padahal kalau dia mau langsung menyerang, gak perlu menunggu seperti ini. Kenapa dia bersembunyi seperti tikus? Apa karena wanita ini? Apa dia datang untuk menyelamatkannya? Apa karena wanita ini ada di genggamanku, dia gak bisa sembarangan menyerang dan hanya mengintai? Ngerasa posisinya berada di atas angin, Dark Shadow lalu melempar tubuh Gayong tinggi-tinggi ke atas, lalu sambil mengaktifkan aura pekat di kedua tangannya, dia bilang dengan lantang, "Mari kita lihat sampai kapan kau bisa bersembunyi tanpa memperlihatkan dirimu." Dark Shadow mengaktifkan skill Friction Fire teknik ke arah tubuh Gayong yang melayang di udara. Namun tiba-tiba dagger Pyo menembus tangan kiri Dark Shadow yang membuatnya mengerang kesakitan. Skill barusan langsung nonaktif dan tubuh Gayong mendarat di atas salju. Dengan tangan yang gak berhenti gemetaran, Dark Shadow bilang dalam hati, "Bajingan, udah kuduga ada seseorang di sini. Aku benar. Di mana dia? Bagaimana bisa dia bersembunyi di dataran luas tanpa apapun ini? Ini berbahaya. Aku harus segera pergi ke kuil Thunder Zone sekarang," katanya dengan tubuh yang bergemetaran dan tanpa sadar kalau Pyo masih berada di belakangnya secara sempurna. Dark Shadow berlari kabur secepat mungkin dari sana dan gak peduli lagi dengan Gayong dan langsung ditinggalkan begitu saja. Pyo yang ngelihat Gayong udah sangat lemas dan sepertinya gak bisa bertahan dalam cuaca ekstrim ini, langsung mencium bibirnya untuk memberikan sedikit energi ki agar dia bisa bertahan hidup hingga Gyombo datang. Pyo gak berkata banyak kepada Gayong yang hilang kesadaran dan dia pun pergi menyusul Dark Shadow setelah meninggalkan jejak agar Gyombo bisa menyelamatkan teman wanitanya ini. Malam pun tiba.
Dark Shadow akhirnya sampai di sebuah menara tinggi dengan pertahanan benteng yang sangat kokoh. Setelah mengenalkan dirinya dari Guild Thunderstone, pengawal menara pun membawanya ke hadapan Tower Master yang ternyata seorang wanita cantik. Tower Master dan Dark Shadow berbincang sejenak. Tower Master ternyata sering mendengar rumor tentang Dark Shadow ini yang merupakan salah satu anjing pemburu terbaik dari Thunderstone. Dari sini kita tahu kalau nama Dark Shadow sebenarnya adalah Heokam. Heokam bilang ke Tower Master kalau dia sedang diikuti oleh seseorang yang memiliki teknik martial art dan teknik bersembunyi yang sangat kuat. Mendengarkan itu, si Tower Master tertawa ngekeh sambil bilang, ini lawak nih, seorang anjing pemburu malah diburu. Baiklah, kau bisa tinggal di sini sementara. Tenang aja, bahkan ketua klanmu nggak akan bisa menerobos pertahanan di tempat ini. Jadi kukira ini adalah saat yang tepat agar Thunderstone berhutang budi kepadaku ke depannya nanti. Heokam berterima kasih atas bantuan wanita tersebut dan dia segera masuk ke kamar untuk beristirahat menyembuhkan luka-lukanya. Baru aja dia tertidur sejenak, tiba-tiba dia terbangun dan tersentak sangat kaget. Dia ngelihat dua gelang yang berlumuran darah di samping kepalanya. Sambil memegangi gelang berdarah itu dan dengan mata yang panik terbuka lebar, dia bilang, ini kan gelang Tower Master. Kenapa ada di sini? Panik kau, dek. Oke lah, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan terus alur cerita Assassin's Pio hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.